Halo semuanya, perkenalkan nama saya Instan Kondoy dari Politeknik Negeri Manado. Saat ini, saya akan membuat video untuk belajar mengenai proxy server transparan. Nah, apa itu proxy server transparan? Server proxy adalah sebuah server yang bertindak sebagai perantara permintaan dari klien yang mencari sumber daya dari server. Nah, klien yang terhubung ke server proxy akan menerima beberapa layanan, seperti contohnya file, koneksi, halaman web, atau sumber daya lain yang akan diakses dari server. Nah, langsung saja di sini kita akan praktik mengenai proxy servernya. Pada langkah yang pertama, di sini kita harus menyiapkan komputer server. Di sini saya menggunakan Linux Debian yang terbaru sebagai server, dan untuk pengujian komputer klien, saya akan menggunakan Windows 11 yang sudah terinstall di VirtualBox saya. Dan juga, jika kita ingin memastikan koneksi internet, kita harus setting pada adapter VirtualBox-nya, tepatnya pada mesin lalu network. Di sini kita aktifkan adapter 3 sebagai jaringan internet atau jalur internet yang ingin diakses oleh server. Nah, langsung saja pada langkah yang pertama, kita akan menginstal paket dari Squid. Kita gunakan perintah apt get install Squid. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di dalam direktori Squid. Kita masuk pada direktori Squid dengan perintah berikut. Lalu kita buka squid.conf. Kita bisa lihat di sini file squid.conf sudah ada. Kita buka dengan perintah nano. Nah, di sini kita tambahkan konfigurasi seperti berikut. Di sini saya sudah menambahkan setting ACL-nya. Di sini ACL itu adalah access control list. Nah, pada ACL LAN search, di sini saya menentukan bahwa akses ke proxy hanya diizinkan untuk IP dalam jaringan 10.0. Lanjutnya, ACL site ini adalah menentukan daftar site yang diblokir berdasarkan pola URL yang ditemukan dalam berkas etc squid site. Nah, selanjutnya setting cache atau setting cache. Di sini menentukan jumlah memori yang digunakan untuk menyimpan cache. Di sini saya gunakan 256 MB. Selanjutnya, cache MGR adalah menentukan alamat Gmail atau email yang digunakan untuk mengirim laporan masalah. Di sini kita masukkan email yang akan kita gunakan. Selanjutnya, pada setting HTTP access, di sini bagian yang pertama deny site, yaitu menentukan bahwa akses ke situs diblokir. Yang kedua, allow LAN, ini adalah menentukan bahwa akses ke proxy diizinkan untuk IP dalam jaringan yang ditentukan dalam ACR LAN, seperti di atas ini. Selanjutnya, HTTP port 3128, yaitu proxy yang akan menggunakan port 3128 dan akan menjadi transparan, sehingga tidak perlu konfigurasi di setiap komputer klien. Nah, selanjutnya pada setting hostname, di sini saya menambahkan visible hostname proxy instant.org. Apa sih itu? Menentukan nama host yang akan ditampilkan dalam laporan. Nah, ini akan muncul pada saat terjadi pesan error saat klien membuka alamat yang diblokir oleh server. Nah, jika sudah, kita tekan Ctrl X, Y untuk menyimpan dan tekan Enter. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah file, yaitu file yang bernama site. Kita gunakan perintah nano site. Nah, di sini saya sudah menambahkan konfigurasi yang akan ditambahkan. Jika sudah, selanjutnya kita akan restart service Squid menggunakan perintah /etc/initd lalu Squid restart.
Nah, selanjutnya jika restart sudah berhasil, kita akan melakukan pengecekan status quit apakah sudah berjalan dengan benar atau belum. Di sini kita gunakan perintah /bin lalu systemctl status quit. Nah, bisa kita lihat di sini status quitnya sudah aktif atau berjalan. Untuk error di bawah kita biarkan terlebih dahulu sampai kita melakukan konfigurasi selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP tables. Namun di sini kita harus menginstal paket IP tables terlebih dahulu. Di sini kita gunakan perintah apt get install IP tables. Nah, jika tampilannya seperti berikut, maka IP tables atau paket IP tables sudah terinstall dengan baik. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi jaringan lokal pada server yang terhubung ke jaringan internet. Di sini kita masuk pada file etc lalu sysctl.conf. Kita buka file yang bernama sysctl.conf. Nah, pada bagian berikut di sini saya sudah menghapus komentar yang sebelumnya dikomen. Nah, karena kita akan menggunakan baris konfigurasi berikut, jadi kita hapus komentar yang ada. Jika sudah, Ctrl X, Ctrl Y untuk menyimpan, dan Enter. Kemudian kita jalankan perintah sbin sysctl min-p. Nah, jika tampilannya sudah berikut, selanjutnya kita masukkan perintah sbin tables. Not Nah, selanjutnya kita gunakan perintah lagi IP table tables. Nah, perintah di atas sbin tables yaitu utilitas command line untuk mengatur firewall di Linux. Dan untuk min-t-nat itu adalah spesifikasi tabel NAT atau Network Address Translation yang digunakan. Selanjutnya, min-a post routing itu adalah menambahkan aturan baru pada chain post routing dalam tabel NAT. Nah, selanjutnya min-j masquerade itu adalah menggunakan metode masquerade untuk mengubah alamat IP sumber paket yang meninggalkan jaringan lokal. Lalu sbin IP tables save itu adalah command line untuk menyimpan konfigurasi firewall yang akan saat ini digunakan. Selanjutnya operator panah ke kanan itu digunakan untuk mengalihkan output dari perintah ini ke file IP tables di dalam direktori etc network IP tables. Nah, selanjutnya yang terakhir etc network IP tables lokasi file yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi firewall. Nah, selanjutnya untuk mengkonfigurasi IP table terdapat berbagai macam metode, tergantung dalam kondisi jaringan yang kita terapkan. Dalam hal ini, kita gunakan perintah sbin IP tables min-t nat min-a routing min-p
Selanjutnya kita klik enter. Nah, perintah di atas kita bahas satu persatu. Pada dimulai dari IP table, itu adalah utilitas command line untuk mengatur firewall pada sistem Linux. Lalu min tenat, spesifikasi tabel NAT yang digunakan. Selanjutnya, min A pre-routing untuk menambahkan aturan pada chain pre-routing. Pada min P TCP hanya mengarahkan paket yang menggunakan protokol TCP. Selanjutnya, untuk min S lalu IP 192.10.0 itu hanya mengarahkan paket yang datang dari jaringan 192.168.10.0. Lalu min di port 80 itu adalah untuk mengarahkan paket yang memiliki tujuan port 80. Selanjutnya min J redirect yaitu mengarahkan paket yang sesuai ke port yang ditentukan. Selanjutnya min to min port 3128 adalah tujuan port yang digunakan untuk mengarahkan paket. Nah, selanjutnya untuk menyimpan aturan IP tables di atas, jalankan perintah seperti berikut. IP tables, save, lalu network. Tekan enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada file interface. Di sini kita buka file interface yang berada dalam folder etc, lalu network interface. Nah, kita buka konfigurasi jaringannya. Di sini kita tambahkan konfigurasi seperti berikut yang sudah saya tambahkan. Free up sbin IP tables restore, lalu tanda ini selanjutnya etc network IP tables. Nah, jika sudah, kita tekan Ctrl X ya untuk menyimpan dan tekan enter. Nah, konfigurasi proxy server telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Di sini kita harus siapkan komputer klien yang akan kita gunakan. Nah, pada yang pertama kita akan menguji website yang telah kita konfigurasi, yaitu pertama www.einstein.org. Sini kita gunakan http www.einstein.org. Nah, jika tampilan seperti berikut, berarti output yang diharapkan sudah sesuai. Selanjutnya langkah yang kedua, kita akan masuk pada PHP My Admin. Di sini kita tambahkan slash lalu PHP My Admin. Nah, tampilannya jika seperti berikut, maka kita sudah berhasil masuk pada PHP My Admin. Di sini kita bisa login. Nah, jika tampilannya seperti berikut, kita sudah masuk pada PHP My Admin sesuai dengan user yang telah kita buat. Selanjutnya, kita akan mengakses alamat linux.org. Di sini kita gunakan perintah http lalu slash 2 kali linux.or.id. Nah, seperti inilah hasil website yang telah kita blokir tadi, yaitu linux.or.id. Nah, untuk melihat log pada saat user mengakses website yang diblokir dari server, sini kita masuk dulu. Nah, pada sisi server, kita bisa melihat log aktivitas klien pada saat mereka mengakses website yang telah kita blokir. Di sini kita gunakan perintah style printf var log with sys.log. Nah, seperti inilah log aktivitas yang dilakukan klien
dalam mengakses situs atau website yang diblokir dari server. Nah, untuk latihan proxy server di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi untuk mengganti hasil dari tampilan error yang akan diakses oleh klien. Nah, untuk menggantinya, sini kita keluar dulu. Kita bisa masuk ke dalam directory user, lalu share, squid, error, lalu English. Sini kita jangan sampai salah. Untuk masuk ke directory akan kita lakukan konfigurasi. Kita langsung buka saja dengan perintah nano. Nah, seperti berikut. Ini adalah tampilan index.html. Kita bisa merubah di sini pesan-pesan yang akan ditampilkan di komputer klien. Nah, jika sudah, kita tekan Ctrl X, ya, dan Enter untuk menyimpan. Dan kita lakukan restart service menggunakan perintah systemctl, lalu restart squid. Tekan Enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah, coba kita masuk lagi ke website yang kita blokir tadi untuk melihat apakah konfigurasi di dalam index.html sudah sesuai dengan yang kita mau. Di sini kita gunakan perintah http, lalu website yang diblokir yaitu linux.air.id. Nah, seperti berikut tampilannya. Di sini saya merubah dari bahasa Inggris, dari bahasa awalnya yaitu bahasa Inggris. Di sini sudah diganti dengan bahasa Indonesia. Nah, sekian dulu dari saya untuk konfigurasi proxy server. Jika ada salah kata atau kurangan dalam praktik ini, mohon maaf. Dan berikutnya saya akan perbaikinya lagi. Terima kasih.